Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penonton setia Islam Talk. Kali ini kita akan membahas tahun kesedihan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kenabian. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Simak terus video sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman. Mengapa dikatakan tahun kesedihan? Karena pada masa itu kesedihan yang menimpa Rasulullah datang silih berganti. Dimulai dari pamannya, Abu Thalib. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin parah, maka tak lama berselang Abu Thalib menemui ajalnya, yaitu pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Setelah 6 bulan keluar dari pembaikotan, adapun riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan 3 hari sebelum Khadijah wafat. Dalam As-Sahih diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi mengunjunginya. Sementara di sisinya ada Abu Jahal. Beliau bertutur kepada pamannya, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujjah untukmu di sisi Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah memotong, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya sedemikian rupa, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Nabi pun berkata, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Tetapi kemudian turunlah ayat, "Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Surah At-Taubah ayat 113. Dan adapun surah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi." Tak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib orang terdepan dan nomor 1 pembela Nabi. Dia merupakan benteng tempat berlindungnya dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy. Namun sayang, Abu Thalib tetap memilih agama nenek moyangnya, sehingga segala bentuk perlindungan, pengorbanan kepada keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak membawanya meraih kemenangan. Dalam As-Sahih dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi, "Apakah engkau tidak memperdulikan pamanmu lagi? Padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu." Beliau bersabda, "Dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah." Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi bersabda, "Semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat." Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki. Setelah 2 bulan atau 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah pun wafat tepatnya pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah dari kenabian dalam usia 65 tahun. Sedangkan Rasulullah ketika itu berusia 50 tahun. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah, orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu."
Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, jawab Rasulullah. Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau serta semua orang yang ada di situ. Sosok Khadijah sendiri merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama seperempat abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, membantunya menyampaikan risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghalang di jihad, dan selalu membela beliau baik dengan jiwa maupun hartanya. Untuk mengenang Khadijah istri tercinta, Rasulullah berkata, "Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya." Di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah dia berkata, Jibril mendatangi Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti mendatangimu, sampaikanlah salam Robnya kepadanya, dan kabarkanlah tentang rumah untuknya di surga, yang terbuat dari permata bambu yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya." Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat hati Rasulullah. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang silih berganti dan juga dari kaumnya. Sepeninggalnya Abu Thalib, mereka semakin berani terhadap beliau. Mereka pun dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti Rasulullah. Begitu banyak penyiksaan yang dihadapi beliau pada masa itu. Lengkap sudah kesedihan yang dialaminya, hingga membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Karena hal itu pun beliau pergi menuju kota Taif, dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun beliau sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindungi dan menolongnya. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukannya dengan lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Saat hendak keluar dari kota Taif karena tak seorang pun menerimanya, Rasulullah dihujani lemparan batu-batu orang-orang Taif, sehingga mengenai tubuh beliau dan terluka berdarah-darah karena lemparan mereka itu. Setelah mendapatkan hinaan dan lemparan batu yang demikian menyakitkan, beliau berdoa untuk orang-orang Taif. Beliau berkata, "Aku berharap dengan kehendak Allah, anak-anak mereka pada suatu masa nanti akan menyembah Allah dan berbakti kepadanya." Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami oleh Nabi, tetapi para sahabatnya pun ikut mendapatkannya. Hal ini membuat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah dengan siksaan yang semasa hidupnya tidak berani mereka lakukan. Lebih dari itu, salah seorang penjahat Quraisy menghalangi jalan beliau, lalu menaburi debu ke arah kepala beliau. Beliau hanya diam tanpa membalasnya. Ketika sampai dan masuk ke rumah dalam kondisi kotor, salah seorang anak perempuan beliau, yaitu Sayyidah Fatimah, memapah dan membersihkan debu tersebut sembari menangis melihat ayahnya diperlakukan buruk oleh kaum Quraisy. Dan beliau pun berkata kepada putrinya, "Jangan menangis duhai anakku. Sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayahandamu." Ibnu Ishaq melanjutkan, jika mengingat hal itu, Rasulullah selalu berkata, "Tidak pernah aku dapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy hingga Abu Thalib wafat." Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan yang terjadi pada tahun itu, maka tahun itu disebut Amul Huzn,
atau tahun kesedihan.